Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita kembali lagi pembelajaran jarak jauh di kelas 9, masih di bab pertama, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk materi hari ini kita akan membahas dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah kita belajar minggu yang lalu penerapan Pancasila dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan sampai masa reformasi. Sebelumnya Ibu akan utarakan dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama, kompetensi pengetahuan membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, kompetensi keterampilan merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila. Indikator pencapaian kompetensinya mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, menampilkan perilaku perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan membahas yang pertama adalah tentang hakikat ideologi terbuka. Ya. Pancasila adalah ideologi terbuka. Hakikatnya menurut Mubyarto mengungkapkan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Jadi, ideologi itu adalah pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Nah, sedangkan di Indonesia ideologinya adalah ideologi Pancasila. Ideologi menurut sifatnya terbagi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda. Ada ideologi yang bersifat terbuka dan tertutup. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ciri khas ideologi tertutup adalah ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perorangan. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau ideologi terbuka itu dari bangsa itu sendiri, sedangkan ideologi tertutup adalah mengambil dari luar, ya, atau pemikiran perseorangan. Sedangkan Indonesia sifat ideologinya adalah ideologi terbuka. Karena memang nilai-nilai Pancasila itu memang sudah ada dari masyarakat Indonesia sejak dahulu. Jadi nilai-nilai Pancasila itu bukan dari luar, tetapi dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental
dan nilai praksis yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, ya. Nah, yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praksis atau nilai praktek. Nah, nilai dasar adalah nilai dasar Pancasila adalah hakikat kelima sila Pancasila yang kalian hafal, yaitu dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama, memiliki keyakinan dan kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, antar golongan maupun antar bangsa. Sila ketiga mengandung nilai persatuan diwujudkan dalam bentuk rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat atau demokrasi atau musyawarah untuk mufakat. Sila kelima mengandung nilai keadilan. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Ya, itulah nilai dasar kelima dari Pancasila. Yang perlu diingat, yang menjadi kata kunci dari sila pertama adalah ketuhanan. Nah, di sini kita menerapkan bahwa kita dalam beragama harus mengerjakan peribadatan sesuai dengan agamanya masing-masing. Sila kedua kata kuncinya adalah kemanusiaan. Sila ketiga kata kuncinya adalah persatuan atau nasionalisme. Sila keempat kata kuncinya mufakat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan sila kelima kata kuncinya adalah keadilan. Nah, di sini kita berarti antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu adalah nilai dasar yang harus kita hayati. Dari sila pertama yang berketuhanan, ya, kata kuncinya. Sila kedua kemanusiaan, berarti kita harus gotong royong, toleransi, kemudian juga bekerja sama gitu. Kemudian sila ketiganya adalah persatuan. Nah, itu berarti kata kuncinya adalah nasionalisme, ya. Kita harus cinta dan bangga kepada bangsa kita sendiri. Sedangkan sila keempat di situ adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Contohnya di dalam kegiatan kita di kelas, untuk memilih ketua kelas berarti kita harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kemufakatan. Dan sila kelima, di sini berarti kita harus adil, ya, untuk mencapai kemakmuran. Dan kita juga harus bekerja keras, ya, agar kita bisa hidup makmur. Tidak boleh ada ketimpangan sosial antara si kaya dengan yang miskin, tetapi semuanya harus sama, ya, harus adil untuk mencapai kemakmuran bagi kehidupan di negara Indonesia. Itulah nilai dasar dari Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membahas kedudukan Pancasila, ya. Ya, kedudukan Pancasila.
Yang pertama ada nilai instrumental, yaitu adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya, misalnya Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kalau nilai dasar tadi dari sila-sila yang ada di Pancasila, sedangkan nilai instrumental ini adalah nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan. Ya, tadi misalnya Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Di sini berarti dalam membuat undang-undang, tetap MPR tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Kalau bertentangan itu berarti menyalahi ya aturan yang sudah ditetapkan. Karena nilai instrumental itu berarti titik beratnya atau kata kuncinya adalah peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya harus sesuai dengan Pancasila. Kemudian kedudukan Pancasila sebagai ideologi yang ketiga adalah nilai praksis atau nilai praktek. Ini adalah merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis, inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Jadi dalam penerapannya ini ya, maka realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam nilai praktisnya berarti penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, nilai dasar yang pertama. Yang kedua ada nilai instrumental, ya. Yang ketiga ada nilai praksis. Ya, semuanya ini harus sesuai dengan Pancasila, ya. Karena kedudukan Pancasila adalah sebagai ideologi terbuka yang nilai-nilainya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan atau sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membahas dimensi ideologi Pancasila. Dimensi ideologi Pancasila. Suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Ini adalah dimensi ideologi Pancasila. Dimensi idealisme, dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Ini adalah dimensi idealisme. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi normatif, yaitu Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Ini adalah dimensi normatif. Kemudian yang terakhir adalah dimensi realitas, adalah Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Inilah yang dimaksud dengan dimensi realitas. Ya, anak-anakku sekalian, materi pada hari ini adalah dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian
dapat memahaminya dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.